Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Rekan-rekan jamaah yang saya hormati dan yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa adab dzalik. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar dan bagaimana etika tata cara kita beramar ma'ruf nahi munkar. Qala Allah Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 104.
Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, dakwah ilal khair, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang selamat, merekalah orang-orang yang berbahagia kelak di akhirat. Ayat ini jelas sekali memerintahkan kita yang merupakan bagian dari umat Islam untuk melakukan dakwah, mengajak-ajak kepada kebaikan, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Umat di sini sifatnya umum, ya, siapapun yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, intinya harus berperan di dalam dakwah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing, ya. Karena segala pekerjaan itu harus dengan ilmu. Segala pekerjaan itu harus ahlinya kalau ingin pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sehingga kalau umat ini diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, ya potensi kita untuk bisa mendukung dakwah, untuk bisa menjadikan dakwah ini berjalan dengan baik, maka kita harus mengupayakan itu. Jadi jangan dikatakan dakwah itu hanya dominasi kiai, ustadz, ulama. Ya, lek ancene bagian dalil iku bagiane kiai, ustadz. Ya. Karena kalau misalnya bagian dalil diserano sing gak ngerti, ya marat-marit. Ya. Tapi kan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kan bukan masalah dalil saja. Ya. Jadi apapun yang bisa mendukung dakwah, termasuk ketika seseorang mempunyai wewenang, kekuasaan, jabatan, maka kekuasaan, jabatan, wewenangnya itu harus dapat mendukung atau dijadikan media, alat untuk dakwah kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sering melihat itu. Ya. Sering isi di misalnya instansi-instansi, di kantor-kantor. Ya, ada pengajian. Loh itu tidak bisa kalau tidak ada campur tangan atau tidak ada keputusan kebijakan dari kepala kantor. Berarti jabatan di sini penting untuk dakwah. Ya kepala kantornya gak usah melok dalil, tambah keliru kabeh melok dalil. Ya jarno kok ustadz sing dalil, tapi kepala kantornya harus memediasi untuk dakwah. Sering di beberapa kantor atau instansi, ya saya ngisi rutin sampai beberapa kali. Kemudian try, ya karena tidak dihubungi ya sudah, akhirnya ya gak ngaji. Ya saya kira paling ngundang yang lain, tidak apa-apa, bagus itu biar wawasannya luas. Toh saya ya pasti tidak sempurna, ya. Tetapi ternyata pas ketemu
sama salah satu pegawai di situ. Kulo saking kantor niki Gus, oh nggih. Singen jenengan rutin ten mriku. Oh nggih. Sakniki prei Gus. Loh, pun boten wonten pengawasan lah. Sakjane ganti kepalan Gus. Kepala sakniki senengane karaokean. Akhirnya sing rutin karaokeane, duduk ngajine. Oh, berarti kepala sing wingi itu termasuk bagian dari dakwah. Karena kebijaksanaannya, keputusannya akhirnya bisa masuk ustadz, mubalek, sehingga bisa memberikan pengajaran, mengajak pada kebaikan, memberikan pelajaran, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, berarti kepala ini bagian dari dakwah. Nah, itu maksud saya. Ya, termasuk ya. Saya dulu pernah ngisi di daerah, ya nggak usah disebut lah daerah ya, pokoknya di pinggiran Malang, itu di perengan. Ya. Ternyata di situ itu banyak pemulung ya, pemulung. Saya diajak ngaji di situ, beberapa kali ngisi di situ, wah, seneng rame gitu dia. Yang ngajak salah satunya waktu itu yang ngajak saya dosen, ya, dosen di salah satu universitas negeri di Malang. Nah, terus setelah dosen ini sedo, sudah tidak ada yang melanjutkan lagi. Nah, kenapa? Karena bu dosen ini itu ngejak para pemulung ini ngaji itu sak duweke metu. Mereka dikasih santunan, dikasih bingkisan. Jadi sak wonge mbok ana gula, minyak. Akhirnya mereka sregep. Ya. Gak enom, gak tuwek ngaji kabeh. Ya. Karena apa? Karena terdorong untuk mendapatkan bingkisan tadi. Ya itu kan salah satu bentuk menarik perhatian, menarik minat orang-orang tersebut. Ya, tapi setelah dosen ini tidak ada yang meneruskan. Ya wallahu a'lam. Ya, saya pernah ketemu dengan salah satu wis pindah di ini di Kidul Pasar. Di ini cedek Wali Songo lho, apa kampung apa iki? Iya di bengkel kan ada perumahan kayak omah-omah anyar ya sing lah iya wis pokoke di kono itu salah satunya waktu saya ngisi di Wali Songo kula sing ten mriko. Loh, terus ya napa? Nggih mboten wonten sing ngaos Gus, nggih. Mboten wonten gulane ambek minyake niku sing. Malih. Tapi ada beberapa orang yang tetap istiqomah akhirnya ngaji di luar. Maksudnya adalah yang terbuka. Oh tadi sing wong duwe kelebihan harta dia dakwanya dengan hartanya, berkolaborasi dengan ustadz. Ya. Loh ini kan gambaran bahwa dakwah ini perlu kolaborasi gitu loh. Kolaborasi umat. Makanya di sini walatakum minkum ummatu yad'una ila umat di sini. Umat ini berarti segala lapisan umat, model umat opo ae kudu bisa berkolaborasi. Ya. Harus bisa berkolaborasi. Bahkan pernah saya ngisi pengajian di para pemulung misalnya. Ya. Nah, itu difasilitasi oleh dinas sosial. Artinya ada yang memfasilitasi. Jadi lah kita ini harus mencari apa ya potensi saya untuk bisa ikut andil di dalam berdakwah. Nah, itu harus kita cari supaya kita termasuk bagian dari umat yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukan hanya dengan kudu iso dalil ndak. Ini kolaborasi ya seperti yang saya ceritakan tadi itu ya. Ono sing dengan kekuasaannya ya tetap wong namanya
ngandani, ngejak wong nang arah kebaikan, mengenalkan orang dengan syariat, ya tentunya harus berkolaborasi dengan orang yang punya ilmu, itu harus. Jangan sampai tidak berkolaborasi dengan orang yang punya ilmu, jangan. Nanti malah bahaya kalau menyampaikan sesuatu yang keliru. Nah, ini malah tambah bahaya. Ya. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar ini kemungkinan kecil untuk bisa sukses sekalipun, ya, tetap harus kita lakukan. Ya. Bahkan mungkin gak mungkin iki, gak kira iki, gak mungkin sekalipun, ya tetap harus kita lakukan. Hal ini tercermin dalam surat Thaha ayat 44. Yang ini latar belakangnya adalah bagaimana Allah SWT tetap memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada Nabi Musa didampingi Nabi Harun kepada Fir'aun. Jelas itu. Allah tahu Fir'aun itu wis gak bakal iso. Allah tahu, dengan ilmunya Allah tahu. Tapi kan tetap ya memerintahkan siapa? Nabi Musa untuk berdakwah. Kenapa Allah gak usah nang Firaun wis jarno arek koyo ngono didakwahi wis matine kok mati kafir iku wis gak iso didakwahi iku. Loh kan ndak kan? Tetep kan? Ya. Qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Loh. Sik dikei la'allahu. Padahal Allah yang mengatakan, Allah tahu kan Fir'aun itu bakal ya apa itu Allah tahu. Tapi masih dikasih la'allahu. Ya. Barangkali bek menawa ya. Iso sadar arek iku. Ya. Tetap Nabi Musa diperintahkan. Bahkan di sini Nabi Musa masih diberikan petunjuk, arahan untuk berkata yang layyinan. Ya. Qaulan layyinan. Kata-kata sing lembut. Ya. Kata-kata yang mengandung daya tarik. Bukan wis ngene nang Firaun, keplakon wae langsung Firaun iku wis ndendeng iku. Gak gitu kan. Sing kalem, sing enak. Makanya dakwah. Ini Firaun loh, kelas Firaun loh ini ya. Nabi Musa berdakwah kepada Firaun itu masih gawe toto coro, digawe manhaj dakwah istilahnya ya. Gawe manhaj, gawe metode. Ya. Yang pertama itu layyinan dengan soft. Perkataan yang soft, ya, yang sekiranya tidak menyinggung, yang sekiranya tidak terkesan nyeneni, ya. Itu masya Allah ya kalau dipikir-pikir. Dan ini harus kita ambil pelajaran gitu loh, bahwa berdakwah itu ya yang pertama itu harus soft dulu, ya, harus dengan lembut, dengan perkataan yang mungkin menarik. Ya. Makanya inilah yang diskusi kita di Jepang itu bersama teman-teman aktivis dakwah. Apalagi dakwah kita kepada orang yang tidak mengenal Islam sama sekali. Mereka mungkin mengenal Islam. Bahkan mereka mengenal Islam tapi mengenal Islam dengan image yang tidak baik. Karena media massa barat yang menjejali otak mereka. Ya. Mereka tahu tentang Islam, tapi Islam itu yang teroris, Islam yang agama yang mengekang, agama yang mengabaikan hak-hak wanita, agama yang semacam-macam lah, yang konotasinya semuanya negatif. Itu yang dihadapi oleh teman-teman kita, ya, para aktivis dakwah di negeri Jepang. Dan mungkin di negeri-negeri yang lain yang seperti negeri Jepang ya banyak ya. Di Eropa itu juga saya dengar-dengar seperti itulah tantangannya. Karena karena didakwah ini tidak mengerti Islam belas. Sik lumayan lah. Sik nol akhirnya kita memperkenalkan. Ini enggak.
Jadi Islam mereka sudah kenal tapi mereka kenalnya dengan kesan negatif. Ibarat kita ini mau menarik mereka, kalau sing gak ngerti blas menariknya dari nol kan. Kan enak kan ditarik, dilu ae wis dadi plus 1. Plus setengah atau plus 1. Kalau ini minus. Islam itu difahami sebagai pemahaman yang minus. Agama yang min sudah. Jadi minnya ya mungkin min 10. Lah nariknya kan ketarik siji ya sik min 9, ketarik siji ya sik min 8. Artinya berat loh ya. Dakwah Islam pada orang-orang yang mempunyai image Islam itu negatif itu berat. Ya. Wong image itu, wong image itu kan juga tidak mudah untuk dikesan ya, tidak mudah dirubah. Ya. Kalau pertama kesannya baik itu kan selanjutnya terserah Anda kan, enak kan, enteng kan, terserah Anda. Tapi ini image-nya jelek. Makanya dulu saya waktu bergaul dengan orang Jepang, ketika mengetahui perilaku kita, sikap kita, mereka sampai mengatakan, oh tibakno, bahasa kita ngono ya. Tibakno wong Islam iku apik ya, tibakno. Lah kata tibakno itu berarti sebelumnya dia mempunyai kesimpulan gitu loh. Cuma ketika melihat ini bertentangan dengan kesimpulannya, oh tibakno apik ya ngono. Berarti dulu itu punya kesimpulan Islam itu jelek. Itu yang kita hadapi. Ya. Belum yang memang benar-benar tidak mengenal Islam. Ya, itu juga kita kenalkan. Tapi kita juga harus berhadapan dengan cara berpikir yang sudah mendarah daging, sudah mengakar yang tidak mudah dirubah. Ya. Mereka itu kan pangerane kan akeh, dewanya itu banyak. Sekian ribu dewa. Karena mereka berpikiran urusannya menungso iku akeh ngono lho. Lah rek pangerane siji kan yo kok kuwatir ana sing gak keurus ngono lho, kualan. Jadi sing enak iku dibagi ngono lho. Dadi pangerane iku akeh. Sampai saya pernah diajak ke satu tempat ya. Ya di sana rata-rata kuil itu ya termasuk bagian dari tempat rekreasi. Nah itu ono dewa ku sawak, dewa kepala, dewa perut, dewa tangan, dewa kaki. Ya aku gambare lali wis mbu sing dewa perut mbu wetenge gedhe wis pokoke kaya ana ngono. Saya waktu itu ya guyon mbek kanca-kanca, waduh. Kan kita tanya, iki opo kok ana dewa ya kalau kamu sehari-hari sering mendapatkan gangguan perut, ya nang iki. Ya, nang dewa perut iki. Ya. Nek kon kok sering ngeluh, kena vertigo nang dewa kepala. Nek sikilmu kok keselan. Kok cenut-cenut ya wis. Nah, iku nang kene dewa wis pokoke ngono. Ya kita waktu itu guyon, wah iki rek jenenge wong senep ya ora wis montang-manting ya wis gak sadar wong senep nang kene keliru nang dewa kepala terus yo opo lak wis ndase mencret barang yo ngono. Sing ngelu ya ngono langsung kebabas nang kene dewa perut iso ndase murus barang kono ndas murus kan. Ono weteng ngelu ndase murus wae iki lak repot ini. Yaitu guyonan saya. Tapi ya apa kita mau menyalahkan mereka atau meremehkan cara berpikir mereka lah itu mulai cilik hari. Akhirnya kita ajak dialog. Lah dialog itu juga tidak gampang itu. Mereka kadang-kadang sik kene terangno sampai sik mercing-mercing. Ngono yo. Aku gak nutut aku rek pangeran mek siji lho. Ya apalagi, tapi ya alhamdulillah ya perkembangan Islam itu luar biasa. Ya kita sering mengajak dialog. Ya, terus kita tunjukkan dakwah kita secara halia ya, secara hal. Kita tunjukkan sikap kita yang baik ya. Bahkan ini kemarin sempat kita diskusi dengan teman-teman mengenai rencana ke depan, teman-teman MWCI NU di sana ya.
Kita berkaca dari bagaimana dulu Islam masuk ke Nusantara. Para ulama-ulama kita berijtihad ya dengan menggunakan media budaya. Gendengan, mereka berdakwah melalui wayang kulit, ya mungkin ada tari-tarian, ya mungkin yang tari-tarian itu tidak terlalu seronok, yang tarian yang mengandung pesan moral atau apa gitu ya. Nah kita kepingin mencoba itu, kepingin mencoba. Ya, insya Allah tahun depan insya Allah sepertinya aktivitas dakwah saya mungkin banyak ke Jepang juga ya. Nah, itu kita mau mencoba, ya mau mencoba. Bahkan saya bertemu dengan ketua PCI-NU Jepang, ya. Itu ngobrol, ya itu benar Gus. Sekarang namanya Syekh Ahmad Mainu, ya itu orang Jepang asli, dipanggil Syekh karena beliau imam masjid di Tokyo, beliau juga orang alim ya, lulusan Al-Azhar, bahasa Arabnya juga bagus ya, bahkan beliau menerjemahkan burdah ya, menerjemahkan qasidah burdah dalam bahasa Jepang. Ya. Nah itu kata ketua PCI-NU, ini Syekh Mainu ini sekarang lagi mencoba membuat komik untuk menyampaikan dakwah. Karena orang Jepang itu anak-anak mudanya juga seneng istilah mangga ya. Mangga itu komik, duduk pencit, duduk mangga ini komik. Ya. Jadi ini masih menjadi wacana, kepingin menyampaikan pesan itu melalui komik. Ya walaupun jelas ada pro dan kontra pasti itu ya. Saya yakin dulu waktu Wali Songo menggunakan gendingnya untuk berdakwah juga pro kontra pasti ada. Ya tapi ya insya Allah ya saya yakin karena berdasarkan juga firman Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inda akramakum indallahi atqakum dan seterusnya ayat. Jadi di sini jelas sekali bahwa Allah sengaja menciptakan menungso ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Allah yang memang mempunyai kehendak ono Arab, ono Londo, ono Cina, ono Negro, ono Jawa. Indonesia saja bermacam-macam suku, bermacam-macam ya budaya. Yang pasti dengan perbedaan syu'uban wa qabail ini pasti ada perbedaan cara berpikir, cara pandang, gaya, tradisi dan lain sebagainya. Di situ Allah menegaskan li ta'arofu, artinya kita diperintahkan untuk mengenal modeli suku-suku itu. Yang dari sini kemungkinan para ulama ini memahami, para ulama kita yang membawa Islam ke Nusantara ini ya, memahami bahwa tidak semua budaya yang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, karena bagaimanapun juga Rasulullah dan para sahabat ini mempunyai latar belakang tradisi dan budaya Arab. Itu jelas itu. Ya. Sehingga ada yang disebut pragmatis. Pragmatis itu jadi gini ya. Rasulullah melakukan sesuatu yang ini menjadi dalil kita untuk ittiba ya, untuk ittiba Rasulullah. Nah itu tidak semuanya harus dilakukan persis seperti konteksnya, tekstualnya, seperti apa yang dipraktekkan Rasulullah. Tidak semuanya. Ada yang kita praktekkan secara esensi, nilainya, tapi secara teknis tidak seperti itu.
Ini supaya apa ya? Supaya kita ini meyakini, tetap meyakini bahwa seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu semuanya bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun. Oleh bangsa apapun. Karena jelas Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam ini berhak mendapatkan ajarannya Rasulullah. Apa yang dibawa Rasulullah itu semuanya terbuka di seluruh alam ini. Nah, tapi di sini kan ada perbedaan tradisi. Salah satu contoh kita yang jelas Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Menghormati orang tua misalnya ya, menghormati guru, menghormati orang tua. Pasti itu kan. Ikram ya, kepada takdim, ikram kepada orang tua, orang yang lebih tua itu merupakan perintah Rasulullah. Lah, esensinya adalah menghormati, memuliakan, ya. Tentang corone, lah itu diserahkan pada masing-masing tradisi. Kadang ada tradisinya yang berbeda untuk mendapatkan situasi yang muda menghormati yang mulia, yang tua. Itu kadang-kadang caranya berbeda, antar bangsa berbeda. Contoh ya, kalau kita di negara-negara Arab sana ya, yang tahu di Mekah Medina yang sering saya lihat, ya. Saya pernah sholat, ya beberapa kali ya sholat ya. Melihat ada orang-orang yang sudah sepuh, itu sudah datang terlebih dahulu di masjid, sudah baca Quran dan yang wiritan aja. Terus belakangan ada yang muda-muda datang. Ya ini sudah saling kenal kan, ini yang sepuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sepuh jawab. Loh, sing nom itu bagaimana caranya menghormati orang tua? Iki apa jenis? Tengkuke dicekel. Iki sing ngadeg iki, sing sepuh wis lungguh silong ini. Iki ngadeg tengkuke dicekel. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicekel ngene, diambu bathuke. Nah, masyaallah, sing sepuh seneng. Mi walad, enak wis ini. Yo ngono, kok teko yang ngono. Iki dicekel iki. Ini tradisi. Caranya ini tradisi. Ya, esensinya adalah menghormati. Ini perintah, esensinya perintah. Esensinya adalah sunnah Rasul, perintah Rasulullah. Sing nom hormati sing tuwek. Melaksanakan. Tapi teknisnya ndek gene kono kaya ngono iku. Ya, dicekel cengele, dicucuk bathuke. Dan itu hasilnya sing sepuh merasa sopan arek iki rek. Arek iki sopan. Sing nom merasa aku wis menghormati sing sepuh. Ini kan. Coba cara seperti ini lakonono ndek kene. Apakah hasilnya sama? Hasilnya sama enggak? Pasti akan berbeda. Assalamualaikum, Pak D. Waalaikumsalam. Lu kurang ajar ini dulu. Hasilnya akan, kurang ajar ini. Lama ini. Tuwek iki. Cucu bathuke padahal ponakane gitu. Lu enggak sama kan hasilnya. Padahal itu persis seperti yang dilakukan di sana. Kenapa? Karena tradisinya berbeda. Karena ini orang Arab, ini orang Jawa. Oh berarti di Jawa ya apa? Supaya hasilnya sama dengan yang di sana itu. Ambung tangane, sendekul, harus memposisikan sejajar paling tidak. Wong sepuh kadek wis sila, melok sendekul, sejajar terus ambung tangane. Ini hasilnya sama dengan sing iki mau, tapi ndek kono. Nah ini makanya li ta'arofu. Nah itu namanya pragmatis. Pragmatis itu esensinya yang diambil corone disesuaikan dengan li ta'arofu, disesuaikan dengan syu'uban wa qabail tadi itu. Gitu. Kadang malah dipegang, ya. Dipegang. Sirai dipegang. Ya Beb ya. Lu iya benar itu. Ayo coba aman lihat. Ya. Mereka merasa terhormat, dicekel-cek terus dibaduk dicucup. Ya.
Coba nang gene maratuwa kok ngono. Pak. Langsung dilukup. Iki kurang ngajar lu, hasilnya enggak sama. Ya. Makanya memang kita harus ada kajian gitu loh. Harus ada kajian supaya pokoknya jangan sampai gini loh ya, jangan sampai ini maca hadis. Wah, iki gak iso iki. Iki di Arab iki, di kene Indonesia gak iso iki. Loh, jangan, iso. Iso, iki di Arab iso, di Indonesia iso, di Cina iso. Iso apa di esensinya yang iso. Corone diserahkan kepada syu'uban wa qabail li ta'arufu. Ini dalam segala macam. Ya. Makanya saya kepingin ya kita punya kajian pelaksanaan sunnah Rasul dalam perspektif pragmatis. Aduh bahasanya keduruan. Yes pokoknya yang menyesuaikan lah. Lita arofu ini dasarnya lita arofu ini gitu loh. Dasarnya lita arofu. Makanya kita tidak boleh ngapa iku lakone wong kafir mana. Loh, kalau dalam hal apa? Kalau dalam hal yang merusak akidah, dalam hal yang melanggar syariat ya jangan. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak melanggar syariat, makanya coba delon. Tradisi-tradisi Jawa itu diwarnai oleh Wali Songo dengan warna syariat. Bahkan dimanfaatkan untuk media menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Itu saya lihat seperti itu. Oh, ki tradisine wong Jawa loh. Tradisine wong Jawa lah rek misale apik ndak ada yang ya, contoh seperti Pasuruan ono bubur suro. Ya, bubur suro. Ya. Ya sudah, bubur suro itu enggak usah dibahas. Karena itu tradisinya orang Jawa. Kalender Jawa kan sama dengan kalender Hijriah, sama-sama Komariah, ya kan? Karena kalender seluruh dunia itu cuma 2, kalau enggak Samsiah ya Komariah. Kalau Samsiah berarti podo ambek, kok hitungannya podo ambek ya Masehi, tapi kalau Komariah itu mesti podo ambek Hijriah. Yes. Lah Jawa kan ngono. Lah bubur suro itu apa? Ya memang orang Jawa dulu rek tahun baru itu memang membuat bubur. Kadang kirim-kiriman gitu loh. Kirim-kiriman saling memberi. Ya paling tidak ini kan tradisi yang bagus. Tahun baru diawali dengan saling memberi. Kenapa kok dipere bubur? Karena bubur sing paling fleksibel. Wong gak duwe untu ya iso ngrasakno. Iya kan? Iya kan? Iya. Ora mesti ganti bledos ya sing gak duwe untu saken ngono. Bubur iki paling fleksibel, panganan paling fleksibel. Loh saya merenung loh itu waktu diundang suroan bubur suro. Iya rek didelok-delok bubur ini kan menggambarkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya. Wong gak duwe untu masuk. Sing duwe untu wah tambah entek-enteki tambahane. Ya. Arek cilik masuk. Wong gede ya masuk. Ya. Wong sehat masuk. Wong lara, wong remek iki lho ya masuk. Loh, endi sing gak masuk? Bubur iki masuk kabeh. Iya kan? Nah ini berarti menunjukkan bahwa orang dulu tahun baru ini ayo kita awali dengan menyenangkan orang, memberi. Lah ngekek iki supaya ngekek ini gak mubadzir, mesti kepangan bubur ae wis ngono. Mungkin biyen awalnya duduk bubur, awalnya bu sego goreng ta apa ngono. Tibane bareng ngono, waduh rek iki ana sing lara ngono. Kan gak iso ngrasakno sego goreng. Waduh ya apa iki? Aku ya lara iki sego goreng, kekno bubur ha ngono. Terus bareng ngono lho iki untu gak ono dikeki bledos yo gak iso kepangan iki ngono. Akhire ya ndak tahu ini mungkin aku ngarang sejarahne yo. Kira-kira terus sepakat wong tuwek-tuwek ben ngene-ngene timbangane angel-angel bubur ae kabeh mangan wis ngono. Kabeh mangan. Akhirnya ya jenang suro itu jadi berupa bubur. Ngono ae dijukuk hikmahe. Toh tidak menyalahi
syariat, saling memberi itu tidak salah, saling menyalahi syariat. Bahkan kan kita mengawali tahun ya kita berusaha mengawali dengan kebaikan kan ya. Kebaikan itu bisa berupa ibadat, meningkat, moco iki itu kebaikan. Kebaikan yang berkaitan dengan manusia juga kebaikan. Saling memberi, saling menyenangkan. Idkhulus surur juga memang dianjurkan oleh agama kita. Lho ini, ngono iku gak usah ditakoni dalile ono tabubur ya gak ono. Ya, dalil sing ngopo sing langsung sing tekstual arai nang jenang sura kudu ngene ya gak ono. Lho saya masalahnya pernah ditanya itu gitu loh. Pernah ditanya, waktu ditarik gadang waktu gak salah. Ki apa Gus gini nih? Ini ada dalilnya Gus. Ya saya jawabnya, teman bubure golek dalil barang Gus ini. Gelem panganan gelem tak badoki lak mari ta terus. Bubure golek dalil iki kebaikan hati orang gak no bubur angel lho, bubur ngudek lho ngene. Seenakan apa? Masak sego set magicom cek mari ditinggal dadi bubur ngene itu menunjukkan kesungguhan, menunjukkan apa pengorbanan. Terus dikekno wong wis awake soro-soro dikekno wong. Lah wis top ae iki wong iki. Dia mau soro untuk orang lain. Wis ngono ae diterjemahkan ini merupakan apa? Gambaran kebaikan seseorang, pengorbanan seseorang. Wis kita terima ngono ae. Dan ini tahun baru kita mengawali dengan kebaikan. Kalau sing langgar syariat ae kok bingung. Oh iya. Termasuk rujak gobet, tahu ditakoni aku. Rujak gobet, aduh, ono ar-rujak al-gobetu sunnatun tak barang ngono. Gak ono ngono wis apa rujak gobet golek dalil barang wis. Iki minangka apa tradisi. Dan tradisinya bagus itu, angen-angene wong biyen. Ya Allah, muga-muga anakku sing saiki tak selameti mitoni iki besok lahir koyok rujak gobet, pandai bermasyarakat, iso kumpul pencit, kumpul nanas, kumpul gedondong, gedang kluduk ya dijak, ya terasi ya dirangkul, masya asem ya kecut kayak ngono ya digandeng, lombok ya dijak, wis gak ono sing ditinggal. Artinya mengharap besok anak ini akan bisa bergaul dengan semua orang, bisa merangkul berbagai macam karakter manusia, iso manfaat, akhirnya ya esensi agama kita terlaksana yaitu khairun nas anfa'ahum linnas. Apalagi berkaitan dengan dakwah ini kita harus bisa merangkul, harus bisa oh iki dakwah nang ngene wong koyo ngene kudu ngene. Lho iya. Dan dakwah itu harus soft ya. Bahkan kita harus menggambarkan bahwa Islam itu gampang. Kan yassiru wala tu'assiru. Gampang kayak gampang aja dhisik gitu. Bukan kita gampang loh, dikai gampang. Manusia itu kan punya tahapan. Tidak iso langsung itu. Buktinya Rasulullah SAW dalam sejarahnya. Sejarahnya Rasulullah sing nyeting Gusti Allah loh ya. Rasulullah itu yang nyeting Gusti Allah. Ini Allah semuanya yang nyeting. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu berarti Rasulullah sudah disetting untuk menjadi uswatun hasanah. Sekelas Rasulullah saja dalam berdakwah itu digawe bertahap kok. Berapa tahun itu? 22 tahun Rasulullah. Bertahap. Turunnya Al-Quran juga bertahap. Sesuai dengan kondisi. Akhirnya ada asbabun nuzul. Hadis juga asbabul wurud. Artinya kabeh ku ya bertahap lah. Ya. Sampai pernah Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ketika hendak berdakwah ke Yaman diingatkan sama Rasulullah, di Yaman itu macam-macam loh, ono wong sing ngerti agama, ono wong Nasrani, ono wong Yahudi, ya semacam-macam ya. Tapi dakwanya itu sing alon, sing bertahap. Kata Rasulullah, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah subhanahu wa ta'ala. Sing pertama kali kon dakwano tauhid. Tauhid dhisik ae aja dikenalno ambek liyane. Wis masalah tauhid. Baru kalau sudah tauhidnya kuat, baru masalah sholat. Kenalkan dengan sholat. Oh di Islam itu ada sholat. Ya. Kalau sudah sholat kenalkan dengan muamalat, halal haram. Loh, jadi ada tahapannya. Ya. Tidak bisa langsung mlebu Islam. Ya kon kudu ngene. Waduh kok akeh kudune gak sida, malah gak sida akhirnya. Durung apa-apa akeh kudune. Loh ya bener loh.
Itu terjadi. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah ini memang perlu ada metode, ya, perlu ada metodenya. Ya, saya berusaha orang dengan metode dakwah apapun saya berusaha husnudon ya. Muga-muga wis ono apike. Ya. Kalaupun itu keliru, kalaupun itu kurang sempurna, ya. Pasti ya kalau dengan niatan yang baik Allah yang nanti akan menyempurnakan. Allah yang akan menyempurnakan hasilnya itu nanti Allah. Ya kadang-kadang saya juga enggak setuju. Kan ada sing ustadz pengajian dengan ono dangdutani, terus ono orkesi, ono ya apa nih, malah sapa sing ngerok iku yang sing biasanya kayak Jubair kayak ini Gus sapa iku. Alius pokoke iku lah. Kadang dia ngedram bareng, kadang nyekel gitar. Ya secara pribadi saya enggak mungkin melakukan itu. Saya enggak setuju, tapi wallahu alam barangkali dari sini ada orang yang mendapatkan hidayah. Terus mari ngono sadar, terus mari ngono meningkat terus gak melok sing iki, melok sing lurus. Tapi ini mungkin menjadi jalan. Jadi apa istilahnya? Miftah. Miftah itu kan pembuka, ya. Menjadi pembuka, ya. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa inna minan nasan mafatihah lil khair maghaliqa lisyarr wa inna minan nasan mafatihah lisyarr wa maghaliqa lil khair. Ya. Ada orang itu bisa menjadi pembuka seseorang untuk mengenal kebaikan. Ya. Dan bisa menjadikan orang lain untuk menutup peluang orang lain untuk berbuat jelek. Loh, ada loh. Gitu loh. Wonge ya sik rusak wonge. Ya, saya pernah ketemu katakanlah preman lah. Wah, aku masuk gak sholat Gus aku. Aku rusak, tapi aku nek ngandani arek iku aja niru aku rek. Ora iso kudu salat kon. Ya gak kabeh nurut Gus, tapi yo ono sing nurut. Lho lah lumayan. Biasanya orang-orang kayak gini nanti akhirnya juga mendapatkan hidayah. Artinya kadang ada orang itu yang ya memang ndak ideal. Sopo sing ngarani ideal ya. Ndak ideal, tapi paling tidak dia punya ikhtiar ya. Sampai ada sing ceritane saya pernah dengar dari Gus Bahak ya. Itu ono ceritane wong ku ndek ngene kapal pesiar apa kapal opo. Waktu itu apa ono wong sing jaluk Jumatan. Ya ndek ngene kapal kan pirang-pirang dino, pas wae Jumatan. Lah orang ini ndak Jumatan iki. Tapi waktu sing jaluk Jumatan itu terus dilokno ambek ya wong dudu Islam. Wah, kapal Jumatan ini tempat publik ya, pokoke rame lah. Lho sing gak Jumatan lho krungu Jumatan dilokno lho ngamuk. Wah, akhirnya terus dihantem sing protes ku mau. Padahal ditakoni sama Jumatan, aku gak Jumatan aku, tapi aku mangkel nek Jumatan dilokno lho. Nah kayak gini kan kadang kita ndak tahu ya, mereka ini kadang mereka ahli maksiat tapi rek delok Islam dilokno ngono ngamuk. Delok Islam diremehno ngamuk. Nah itu juga termasuk kadang orang-orang itu yang bisa membuka kebaikan ya walaupun dia sendiri seperti itu. Wallahu a'lam ya. Tapi juga ada orang yang dia ya apik tapi nggak ruwet. Insyaallah alam ya. Ada orang itu yang misalnya kok takmir masjid tapi nggak wong malas nang masjid. Ya. Takmir masjid di gini Afrika Tenggara tak critakno ya. Ngono model ngono.
Karena perilakunya, gayanya, caranya nyekel masjid itu gak bener. Sampai uangnya wega nang gini masjid. Loh, ini kan dia takmir masjid. Sing nyekel kuncine masjid. Yes, bendino nang masjid. Kan koyok-koyok wong apik ayo. Tapi ternyata dia telah menghalangi orang masuk masjid. Kenapa? Perilakunya. Ada apa enggak ada? Loh, no. Ada itu. Saya kan sering ngisi di masjid-masjid. Saya kadang-kadang curiga. Ini masjid kok sepi sih, padahal apik masjid. Ya. Akhirnya takon nang gini pihak ketiga. Masjid itu waduh tak miri ruwet Gus jeneng gregetno jan ngene. Kadang narek enom mlebu nang masjid, kadang gak kopian Masjid padha nang dalan ae ngono. Wis mali meneh kapok kana masjid meneh. Ngono sing wis murung gaya dungaren rek, didungarenno wis akhire wega meneh lho, disemoni lho. Kan ono wong model kayak ngono kan ono kan? Iya kan? Jamak iki aja lho, aja ono lho iki jamak ndek njaba kono sing ono iki. Kadang-kadang guayane kok idealis ngono. Padahal dia telah banyak menghalangi orang untuk beribadah, menghalangi orang untuk masuk masjid. Karena gayanya itu. Lho aku gak pisan pindo ketemu takmir model kayak ngono iku. Lho iya sampai nun sewu. Sampai ambek jamaah iku lho. Gak mati-mati sih kira. Sampai dikono subhanallah ono uang padahal takmir masjid lho didongakno mati. Jadi bareng mati ku slametan, wong sak kampung ku slametan. Wong sak kampung ku wis alhamdulillah mati. Lho alhamdulillah mati ngono sampean. Jadi dak slametan dikira keluargane masyaallah iki ancene apa iki dicintai yo enggak saking senenge iku mati ngono lho. Wis ana sing nadar wisan pokoke iki aku wong ki mati mbele wedhus siji aku wis sampe ana sing ngono. Saking gregetno lho. Ini ada loh. Artinya apa? Saiki lho ya. Iki ana wong ahli maksiat tapi bisa menjadi dalan wong oleh hidayah. Ya saya ndak menilai maksiat jelas engko ana hitungane dhewe mbek Gusti Allah. Tapi kan kenyataannya ada itu. Kenyataannya ada. Ono sing ahli ibadah kok bahkan nyekel kunci di masjid ternyata menghalangi orang masuk masjid. Nghalai wong wegah mlebu masjid. Loh. Itu aduh gak kena dihitung nek peristiwa koyo ngono iku. Ya. Nah ini makanya mafatih ya. Mafatih apa? Kebaikan itu ya belum tentu ya. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadai. Maka ya beruntunglah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka, fasilitator orang untuk berbuat baik. Ya. Wa wailun liman ja'alallahu ta'ala mafatihal syarr ala yadai. Dan celakalah ya orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan kejelekan. Walaupun dia orang yang kelihatannya baik. Ya, hati-hati loh ya. Makanya rek takmir nggarai wong mlebu masjid itu males, ya itu bukan takmir, takmir-miran masjid. Nah, jadi nggarai wong mir-miran mlebu masjid. Loh, ini hati-hati loh ya, hati-hati itu karena terjadi banyak di banyak tempat semacam itu. Ya. Kita insya Allah lah ya, insya Allah. Saya diskusi sama teman-teman. Wis ngene lho, niru Wali Songo biyen. Wali Songo dulu itu ya, atau pembawa agama salafus soleh kita di Nusantara ini. Bagaimana beliau-beliau itu kalau merangkul, memasukkan ajaran agama Islam. Yang pertama yang dibawa adalah misi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sing penting wong la ilaha illallah. Wis sing penting kon gak nyembah berhala, wis ngono. Sing penting gak nyembah berhala. Syariate durung sempurna pasti wong si awal kok ya, si awal. Justru malah kan lebih sulit kalau orang ini masuk Islam, memahami tentang Islam ketika sudah tuwek kan wis mengakar kan otaknya, mindsetnya, cara berpikirnya sudah mengakar. Podo-podo
wong mlebu Islam atau ngajari agama arek cilik sik polos sikan. Ya. Ibarat oma. Arek cilik kan tanah kosong sikan. Enak bangunnya cepet. Karek modele apa wis karek mele san. Tapi wong tua kan wis dadi ya san omai. Sehingga kalau untuk membangun yang sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, itu resikonya kan kudu bongkar. Nah bongkar kan ya biaya jelas lebih besar biayanya. Ya. Biayanya lebih besar daripada bangun mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Sihar, ya beliau Syekh Sami, ya Bayak Sud, ya. Betul, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Wali Songo itu bahwa misi tauhid la ilaha illallah. Sing penting wong kuwi la ilaha illallah gak nyembah berhala wis mari wis. Terus dijak tahlil. Dia tahlil. Makanya di desa-desa kan sik akeh. Ya tahlilan tapi ya sik mendem. Ya tahlilan tapi ya gak salat. Wis bahasane wong salaf kita dulu sebab masalah sing penting gelem tahlilan, ya kan? Man qala la ilaha illallah summa mata dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraka ya Rasulullah wa in zana wa in saraka. Wis masuk ahli maksiat wis tetep mlebu surga. Nah, cuma mlebu surga ini kan prosesnya ada kan ya, ada yang masuk surga biori hisab, ada yang ma'al hisab, ono sing sik diumbah dhisik situ wis ya sulusun yadkhulunal jannah tapi ghairi hisab dan lain sebagainya. Jadi misi tauhid itu penting, itu soft, jadi soft. Makanya kita kalau ngajak teman kita, sing enteng-entengan ae wis. Ayo ngaji ayo. Aku anu wis kapok wis. Pokoke teko turu gak apa-apa wis. Ya. Tuh tangi-tangi tak bugang kok mangan. Nah. Gak apa-apa wis jano. Saya ndak masalah. Loh, turu gak apa-apa. Pokoke jok kabeh lho ya. Nek kabeh tak tinggal nyengkri lah. Lha apa aku nunggu wong turu ya. Artinya itu soft, tenang. Sing penting gelem mlebu. Uang mlebu majelis taklim so turu tetap dia mendapatkan barokah, tetap mendapatkan doa-doa dari mendapatkan barokahnya yang kita tawasul tadi sakmono akeh kita datangkan semua beliau-beliau ini oleh barokah kabeh. Apalagi sekarang kita kedatangan tamu ya. Ini tamu dai ilallah, beliau Syekh dari Sihar ya, beliau termasuk barokahnya Al Habib Umar bin Hafid. Ya, kemarin belum sempat salaman sama Habib Umar bin Hafid, salaman sama beliau. Salamannya sambung sama Habib Umar bin Hafid dan ulama-ulama besar di Tarim. Jadi salaman, jangankan salaman, pandangan kita itu loh ya. Pandangan kita itu bersambung. Kan? Man ro'ani takhul jan man ro'ani terus ila yaumil qiyamah. Pandangan bersambung, salaman bersambung. Ilmu juga bersambung, semuanya itu ada sambungan-sambungannya. Nah, kita alhamdulillah kedatangan ulama-ulama besar yang punya sambungan dengan ulama-ulama besar yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Bukan saja ilmunya, tapi juga pandangannya, juga salamannya, juga masya Allah, wis barokahnya banyak. Lagi beliau barusan dari guru kita semuanya Al Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus. Ini bawa barokahnya Habib Soleh sekarang ya, sama Habib Muhammad ini. Woi barokah ya kayak asgaf iki barokah ya kayak masya Allah ya. Saya kira mungkin itu saja dari saya. Nanti kita lanjutkan ya dengan saya Sami ya, nanti diterjemahkan langsung oleh Habib Muhammad Asgaf ya. Saya kira seperti itu. Tafadhol ya Syekh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana
في محبته صلى الله عليه وسلم ولمحبته سبحانه وتعالى ولمحبته صلى الله عليه وسلم وفيه من أجله ولأجله إن شاء الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk mengingatnya, menyebut namanya. Semoga kita dalam perkumpulan yang penuh barakah ini kita mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. فإن الحب في الله والبغض في الله لهما شأنان سلبي وإيجابي خير أو شر. Karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi, kita kumpul di perkumpulan ini karena ada cinta di hati kita satu sama lain. Beliau mengatakan cinta kepada Allah karena Allah dan benci juga karena Allah adalah dua hal yang sangat penting. Yang ada positifnya juga ada negatifnya. Ada baiknya juga ada tidak baiknya. قال صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله في الله ليس في مال ليس لأجل صورة ليس لأجل مصلحة دنيوية لا الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh beliau, sesungguhnya cinta kita karena Allah dan saling bencinya kita juga karena Allah itu adalah min authaq ural iman, adalah tali yang paling kuat di dalam hati keimanan yang ada di hati kita. Jadi kita cintanya bukan karena uang, cinta bukan karena gambar, surah atau ketampanan kita dan lain sebagainya. Kita cinta bukan karena ada maslahat kepentingan satu sama lain. Enggak, kita kumpul cinta satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tanda kuatnya iman seseorang yang ada di hati. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي وجبت محبتي الله أكبر. الله يقول وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتباذلين في وجبت الله واجب. الله يقول وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه مبادلة في الصدقة في الهدية والمتباذلين فيه وجبت محبتي لهم. Dikatakan dalam salah satu hadis qudsi yang diinfokan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman lewat hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dan wajib harus seseorang itu mendapatkan cintaku. Siapa? Yang orang, 2 orang, 3 orang atau lebih saling cinta karena Allah. Saling duduk kumpul karena Allah. Saling memberi, saling menerima juga karena Allah. 3 orang ini adalah orang-orang, kelompok-kelompok yang wajib, pasti dan harus mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. إذن المحبة الحقيقية لا تكون إلا في الله ومن أجل الله. المحبة الحقيقية التي هي لها اعتبار عند الله الحقيقية لا تكون إلا في الله وتبقى في الدنيا ولها أثر في البرزخ ويوم القيامة. Maka cinta yang ada di hati kita kepada satu sama lain, ke guru kita, teman kita, saudara kita, jangan sampai kita cinta kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada efek positifnya bukan hanya di dunia tapi juga di barzakh, di akhirat, adalah cinta yang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. فالمحبة في الله ليس لها أي مطالب دنيوية أبدا. إن الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. الله ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. ليس حكومة ليس دولة ليس تاجر سيجعل لهم الرحمن ودا. Maka perkara cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang sangat agung. Allah pernah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan mempraktekkan imannya dengan amal soleh,
maka Allah yang bakal memberi kepada orang tersebut wudda. Wudda adalah kasih sayang. Coba kita bayangkan rasa wudda, sifat kasih sayangnya Allah kepada hamba yang beriman dan amal soleh. Bukan cinta karena ada perdagangan, bukan cinta karena politik kata beliau, bukan cinta karena hajat maslahat kita, bukan. Cinta hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pantas disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. كل أمور الدين والدنيا لا تقوم إلا على المحبة، فإذا لم تكن هناك محبة لم تقم شيء، لم يقم شيء عمارة القلب، عمارة الروح، عمارة العقل، عمارة الدنيا، عمارة الدين لا تقوم إلا بالمحبة. إذا لم يكن هناك محبة لم يقوم شيء. Kemakmuran yang ada di dunia, kemakmuran pekerjaan kita, kemakmuran negara kita, kemakmuran keluarga kita, nggak mungkin ada, nggak mungkin terwujud kecuali kalau ada cinta. Apapun yang ada di dunia ini nggak mungkin terwujudkan kecuali kalau ada cinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dan orang yang cinta harus syaratnya, buktinya adalah taat kepada orang yang dicintai. Orang yang cinta tandanya, buktinya adalah orang yang manut, nurut sama orang yang dicintai. As-sahaba لما تمكن في قلوبهم حب النبي صلى الله عليه وسلم فدوه بأموالهم وأرواحهم، فدوه هذا الدين بأموالهم وأرواحهم وأبنائهم وأحوالهم وأموالهم وكل شيء لأنهم حبوه. فلما تمكنت محبته في قلوبهم سعدوا سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. Coba kita lihat, perhatikan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hati mereka ada kuat cinta mereka kepada Rasul SAW, sehingga buktinya ada apa? Mereka rela mengorbankan jiwanya, keluarganya, hartanya. Untuk siapa? Untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu mereka ambil dan mereka dapatkan manfaatnya bukan hanya di dunia, akan tetapi di barzakh juga di akhirat. Kenapa? Karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. لكن هذه المحبة لا تصح إلا باتباع المحب. أما إنسان يحب ويعصي المحب هذا ليس محب. Dan cinta yang dibahas dari tadi itu adalah buktinya adalah kita nurut sama yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Rasul SAW, kita ittiba, ngikuti perintahnya Nabi SAW, maka siapa orang yang bilang cinta, tapi tidak manut sama Rasul, maka dia dikategorikan pembohong. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada umat-umatmu, kalau engkau cinta kepada Allah, maka buktinya adalah ikutilah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ikutilah aku Rasul SAW. Nanti endingnya dapatnya apa? Kalau engkau mengikuti perintah saya, yuhibbukumullah, kalian bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فلما صحت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم باذلهم النبي هذا الشعور، باذلهم أعطاهم هذه المحبة، فقال لسيدنا معاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ يا معاذ إني أحبك، فقل بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ketika Rasulullah SAW mengetahui benar-benar cintanya sahabat kepadanya, kepada Rasulullah SAW, tidak tepuk sebelah tangan. Nabi juga membalas cinta Rasul kepada mereka. Ada salah seorang sahabat, namanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad I love you. Wahai Mu'ad uhibbuk, apa uhibbuk Pak artinya Pak? I love you. Aku cinta kepadamu wahai Mu'ad. Maka jangan pernah lupa setelah engkau melaksanakan sholat, kau membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Napa artinya? Ya Allah, bantulah saya untuk selalu bisa menyebut namamu, syukur kepadamu, dan aku bisa berbuat baik ataupun memperbaiki dalam penyembahanku kepadamu wahai Allah. Bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا معاذ خاتم، هذا الخاتم منقوش عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما هذا؟ هذا خاتم. ايش هذا؟
شوف هذا فن المخاطبة مع المحب مع الغير. هذا النبي لما قالوا ما هذا، هو يعرف أنه هذا خاتم، ومعاذ يعرف أن النبي يعرف أن هذا خاتم، لكن لماذا النبي قال ما هذا؟ مثل ليطيل المؤانسة مع المحبوب. شوف سيدنا موسى لما قال له الله سبحانه وتعالى، الله كليم، سيدنا موسى كليم، قال الله له يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب المفترض يقول عصا، غلق الجواب انتهى عصا، لكن قال لا، أطال الجواب لكي يطيل المؤانسة مع المحبوب سبحانه وتعالى، وقال هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله 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 الله، هذا كله طويل الجواب لأن الذي سألني محبوب لدي فأردت أن أطيل المؤانسة معه سبحانه وتعالى. Pernah pada suatu hari Rasul SAW melihat sahabat Mu'ad bin Jabal yang tadi diajak omong sama Rasul SAW, ini uhibbuk, saya cinta kepadamu wahai Mu'ad. Sahabat Mu'ad itu mempunyai cincin, Pak. Cincin iki sunah nggih? Ya. Mu'ad itu mempunyai cincin, cincinnya itu manggus, ada tulisannya. Napa tulisannya? Allah Rasul Muhammad. Allah Rasul Muhammad. Ditanya sama Rasul SAW, "Hei Mu'ad, ini cincin ada apa tulisannya?" Nabi tahu kalau tulisannya itu Allah Rasul Muhammad. Kata sahabat Mu'ad, "Iya wahai Rasul, ini cincin yang saya pakai." Aduh makamal. Ana ma araftul qissah aslan. فقال له معاذ ما هذا؟ قال هذا خاتم وما مكتوب عليه؟ قال محمد رسول الله. قال النبي آمن من معاذ كل شيء حتى خاتمه. الله آمن من معاذ كل شيء حتى خاتمه، حتى خاتمك مؤمن بي يا معاذ. هذا محبة قوية رضي الله عنه وارضاه. Sahabat Mu'ad ini sudah kuat cintanya sama Nabi. Nabi tahu di cincinnya itu ada kalimat Allah Rasul Muhammad. Tapi saking cintanya Rasul ke sahabat Mu'ad, tanya, "Mu'ad, cincinmu itu apa tulisannya?" Sahabat Mu'ad juga tahu kalau Nabi itu tahu ada tulisan Allah Rasul Muhammad. Ketika sahabat Mu'ad, "Ya Rasul, ini cincin saya, ini Allah Rasul Muhammad, tuku di Pasar Besar Malang." Ya, ada Pasar Besar Malang. Apa kata Rasul SAW? Ajib, itu mengherankan. Bukan hanya Mu'ad yang iman sama saya, walaupun cincinnya Mu'ad lo iman sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak nanggong-nanggong imane sahabat Mu'ad ini, walaupun cincinnya juga iman sama saya. Kemudian beliau menukil kisah seperti apa yang terjadi di Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu adalah Nabi yang diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki julukan Kalimullah, Kalim. Itu ketika kita baca di Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah kita ketahui Nabi Musa itu dicintai sama Allah, Allah juga cinta para nabinya. Wa matil kabiyaminika ya Musa, yang kau bawa di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Kinten-kinten Gusti Allah mboten ngertos napa mboten? Nggak tahu itu apa itu? Tongkat. Tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kata beliau ingin ngajak omong hambanya yang dicintainya. Nabi Musa merasa dicintai. Ini kesempatan saya diajak ngobrol sama zat yang saya cintai. Saya bakal manfaatkan kesempatan obrolan yang sangat mahal ini. Nabi Musa tidak menjawab ini tongkat, boten. Yang dijawab sama Nabi Musa apa? Oh iya wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya asoya, itu tongkatku. Kalau dijawab tongkatku cukup, ditambah sama Nabi Musa, hiya asoya atawakka'u alaiha, saya kalau jalan sendennya pakai tongkat ini. Wa husyu biha ala ghanami, saya mengembala kambing. Kambing-kambing saya giring pakai tongkat. Waliya fiha ma'aribu ukhra, selain dua hajat ini masih banyak hajat kepentingan saya pakai tongkat. Maksud beliau adalah ketika Nabi Musa senang diajak ngobrol oleh zat yang dicintai sehingga merasa tenang dan memanfaatkan kesempatan yang sangat mahal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala qala fi haqqi sayyidina Musa wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Allah يقول سيدنا موسى في حق سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال ابن عباس أي أحبه وحبب خلقه إليه.
Dikatakan وقال عكرمة ما رآه أحد إلا وأحبه لأن الله قال إيش وألقيت عليك محبة مني ألقيت عليك محبة مني ولتصنع عليني فأحبه الله وحبب خلقه إليه وقال عكرمة ما رآه أحد إلا وأحبه لأن المحبة من الله سبحانه وتعالى. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Firman Allah ketika ngobrol sama Nabi Musa, "Hei Musa, aku kasih kau, aku anugerahkan kepada engkau cinta murni dariku, khusus untukmu wahai Musa. Walitusna ala aini, engkau yang memperhatikan engkau, melindungi engkau, cinta kepada engkau hanya saya. Saya kau tak ramut, kau tak perhatikan, kau tak bimbing, kau tak didik wahai Musa." Itu maksudnya litusna ala aini, yang fokus sama Nabi Musa hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dikatakan Nabi Musa alaihissalam dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tugasnya adalah membawa semua umatnya untuk cinta kepada Allah, dan semua umatnya cinta kepada Nabi Musa. Ulama namanya Ikrimah, Imam Ikrimah mengatakan siapapun orang yang memandang Nabi Musa pasti jatuh cinta kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena Allah langsung sendiri, dekengane pusat Pak, Masya Allah, langsung Gusti Allah yang ngasih cinta kepada Nabi Musa, sehingga siapapun yang melihat Nabi Musa pasti jatuh cinta. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء عالم الملكوت يا أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبونه فيوضع له القبول في الأرض يكون في الأرض مقبولا. Dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta kepada seorang hamba, itu Allah Subhanahu wa taala nimbali manggil malaikat Jibril. Dikatakan, wahai Jibril, saya Allah cinta kepada fulan bin fulan ini, hamba yang ada di bumi ini. Maka engkau beribadahlah kepada saya wahai Jibril dengan mencintai hambaku ini. Malaikat Jibril ibadah kepada Allah dengan cinta kepada hamba tersebut, dan bukan sampai sini, memanggil semua penduduk langit dan mengatakan kepada mereka, ketahuilah wahai penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala cinta sama fulan yang ada di bumi itu seorang hamba, maka kalian semuanya cintai dia. Karena cintanya Allah, cintanya malaikat Jibril, cintanya penduduk langit, orang tersebut mendapatkan qabul fil ard, diterima, disanjung, dicintai oleh penduduk bumi. فمنهم المتحابون في الله القائمون على طاعة الله متحابون في الله والقائمون بأوامر الله وإن تفرقت أبدانهم ودورهم. Siapakah yang dikategorikan orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala? Al-qaimuna bi awamirillah, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pernah bertemu. Walaupun jasad mereka, badan mereka tidak pernah kumpul. Yang satu di sana, yang satu di sini, tapi semuanya melaksanakan perintah Allah, maka mereka dikategorikan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان إيمان كامل. Nabi pernah bersabda, siapa orang yang cinta karena Allah, benci sama orang karena Allah, memberi karena Allah, menerima juga karena Allah, atau tidak memberi, mengasihi karena Allah, menolak juga karena Allah, maka dialah, empat sifat ini, maka dialah yang imannya itu sempurna, maka dia telah memiliki iman yang sempurna. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الحب في الله وفي رواية أفضل الأعمال إلى الله الحب في الله. Dikatakan dalam salah satu hadis, paling afdolnya, paling baiknya suatu amal aktivitas seseorang adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, حضور مجالس العلم علامة أن الله يحب الجالس إن شاء الله بخير وعافية. Amin, amin, amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, alhamdulillah hadirnya kita di majelis taklim seperti ini. Masih rodok luwe nggih. Nggih, hadirnya kita di majelis taklim kayak gini ini
Tandanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, kata beliau, dijadikan orang istiqomah. يقول الله في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني أنا جليس من ذكرني. Dikatakan dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman lewat hadis qudsi, saya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, jalisu man dzakarani, menemani teman duduknya orang yang hamba yang menyebut namaku. Jadi kalau kita hadir majelis taklim, nyebut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadi teman duduk kita. جزا الله خير قوس مشفع ما شاء الله جمعكم سبب في جمعكم الله الذي جمعكم لكن سبب ومن تسبب في رفع سنة النبي وفي نشر سنة النبي فكأنما أحيا الإسلام من أحياها فكأنما أحيا الإسلام من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وفي رواية شهيد وفي رواية ذكرها الشيخ علي الجمعة مفتي ديار مصرية سابقا قال من أحيا سنتي صلى الله عليه وسلم عند فساد أمتي فقد أحياني Allah. في رواية فقد أحبني الله أكبر دلوا على الخير احيوا السنة في أولادكم في زوجاتكم صدقة جارية في العلم تنتفع بها إلى يوم القيامة إن شاء الله. Terima kasih kepada Gus Musyafa. Terima kasih banyak, kata beliau, karena beliaulah yang menjadi penyebab kita kumpul pada malam hari ini. Yang mengumpulkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kira mboten? Tapi sebabnya Gus Musyafa. Sebab beliau kita kumpul. Dan sesuatu yang paling istimewa adalah hadir majelis taklim, kata beliau. Siapa orang yang menghidupkan, meninggikan mulianya ilmu majelis taklim seperti ini, maka dia mendapatkan 100 pahalanya orang yang meninggal syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, yaitu ilmu seperti ini kan sunnahnya Nabi ya, dihidupkan dengan majelis taklim dan lain sebagainya. Ketika umatku hancur moralnya, hancur zaman tersebut, banyak fitnah dan lain sebagainya, dihidupkan itu sunnah saya, kata Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Dalam riwayat yang lain 1 orang syahid. Di riwayat yang lain kata beliau dikatakan, siapa orang menghidupkan sunnah saya, maka sesama seakan-akan dia itu menghidupkan saya. Kita bisa menghidupkan Rasulullah SAW dengan apa? Dengan kita menghidupkan sunnahnya Nabi. Di riwayat yang lain, wakil riwayat tinggi. Di riwayat yang lain, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi SAW, maka dia telah mencintaiku. Allahumma sholli ala Muhammad. الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا أصبحت الصباح قل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا للإيمان من قبل علم به. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله الحمد لله ليس باختيارك يا أخي. أنت صرت مسلم ليس باختيارك. أعطاك الله الإيمان ليس باختيارك. جعلك من أمة النبي ليس باختيارك. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا للإيمان من قبل علم به. الحمد لله الذي جعلني من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ini nikmat yang sangat agung wahai hadirin. Maka setiap kita, kata beliau, setiap kita bangun tidur, itu kita berdoa kepada Allah. Terima kasih, syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu wahai Allah. Terima kasih engkau jadikan saya termasuk orang Islam. Satu, doa yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah, kau jadikan saya orang muslim tanpa beli ilmi bih, sebelum saya mengetahui kalau saya itu menjadi orang muslim nanti kalau hidup. Dulu ketika kita dilahirkan sama orang tua kita, ibu kita, nggak tahu kita agama kita bakal apa, kita nggak tahu. Sebelum kita tahu, kita dikasih Islam. Itulah alhamdulillah, terima kasih. Yang ketiga, segala puji bagimu ya Allah, kau jadikan saya termasuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya, kata beliau, jadi orang Islam nggak pernah kita minta, nggak pernah kita milih lahir aku engko dadi wong muslim, apa dadi wong Israel. Nggak pernah kita minta seperti itu. Nggak pernah kita minta sama Allah Islam. Dilahirkan langsung masuk Islam. Ini bukan sebab kita, Allah langsung yang ngasih. Maka adalah nikmat yang sifat syukur kita adalah ketika kita terima kasih kepada Allah atas nikmat Islam. Allahumma hina ala la ilaha illallah wa amitna ala la ilaha illallah wa ba'athna ala la ilaha illallah. Allahumma ij'al khaira amarana awakhiraha wa khaira amalana khawatimha
وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا يا أرحم الراحمين. انظر إلينا وجمل أحوالنا وتصرف عنا كل البلايا والآفات والمخاوف والأمراض يا أرحم الراحمين. اجعلنا في حصنك الحصين، اجعلنا في عبادك الصالحين، اجعلنا من آمنين مطمئنين الفارحين المسرورين المستبشرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نسألك صحة في تقوى طول الأعمار مع حسن أعمال وأرزاقا واسعة تعدمنا عليه. وجعلناكم وإياكم العايدين إن شاء الله يعيد علينا كل الذكريات في سنين عديدة وأعمار مديدة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين وانظر إلينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم